Keikutsertaan Indonesia di Piala Dunia kini tinggal menunggu waktu saja. Kita lihat apakah ia mampu mengenali serangan dan pertahanan serba bisa. Dalam beberapa tahun lagi, generasi Indonesia ini akan mampu bersaing dengan seluruh generasi Timur Tengah dan Australia ketika mereka sudah matang. Indonesia bergerak ke arah yang benar. Timnas Indonesia sekarang terus mendapatkan peningkatan signifikan pada kualitas mereka. Dengan masuknya Max Hilgers diyakini akan semakin menambah keunggulan skuad Garuda, terutama pada sektor pertahanan. Kualitas Max Hilgers tak perlu diragukan lagi. Hal tersebut sudah terlihat saat dia membantu FC Twente mendapat hasil imbang di kandang Manchester United. Dan tak hanya itu saja, peran Max Hilgers di Liga Belanda juga sangat membantu performa FC Twente untuk terus meramaikan persaingan di papan atas. Maka tidak heran jika dengan hadirnya Max Hilgers bisa menambah kekuatan timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia round ketiga nanti. Seperti inilah komentar orang Vietnam. Indonesia akan bersaing dengan Korea. Keikutsertaan Indonesia di Piala Dunia kini tinggal menunggu waktu saja. Kita lihat apakah ia mampu mengenali serangan dan pertahanan serba bisa. Dalam beberapa tahun lagi, generasi Indonesia ini akan mampu bersaing dengan seluruh generasi Timur Tengah dan Australia ketika mereka sudah matang. Kakak tertua se-Asia Tenggara untuk sementara bernama Indonesia. Selamat buat Indonesia yang punya satu lagi bintang berkualitas di Eropa. Membayangkan ada pemain berkebangsaan sama yang bermain di sana. Membuatku bangun jam 1 atau jam 2 pagi untuk bersorak. Tim Vietnam sedang berantakan, jadi aku terus bersorak pekerjaan yang bagus di kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Saya berharap Indonesia bisa mengikuti Piala Dunia kali ini agar VFF tahu bagaimana mengembangkan sepak bola secara bertahap. Masih ingat kualifikasi Piala Dunia 1998 di Asia, Jepang menaturalisasi 2 orang dari Argentina. Siapa bilang Jepang tidak pernah naturalisasi? Semoga Indonesia mencetak sejarah di babak kualifikasi 3. Alangkah baiknya jika bisa menghadiri Piala Dunia, itu akan menjadi penyemangat bagi seluruh kancah sepak bola daerah. Indonesia dipenuhi pemain-pemain keturunan berkualitas. Orang ini lebih mirip Indonesia, jadi oke lah. Setidaknya Indonesia yang dinaturalisasi masih memiliki asal Indonesia, sementara Vietnam jika naturalisasi tidak berarti apa-apa, masyarakat berhak protes. Kalaupun Indonesia impor lagi dan lagi, tetap sama, berkembang semaksimal mungkin agar kami bisa terus berusaha, namun masih sangat jauh dari sepak bola kontinental. Saat ini kalau kita bilang Indonesia masih jauh banget dari benua, Vietnam masih 2 kali lebih jauh. Kini Indonesia berada pada level yang berbeda. Mungkin sepak bola Indonesia akan menjadi yang terkuat di Asia Tenggara, namun juga akan menjadi tim yang bermain dengan dukungan penonton paling sedikit hanya karena tidak ada identitas mereka sendiri. Asia Tenggara tidak punya cara untuk ke Piala Dunia. Kalau tidak bisa ke Thailand, lalu pada usia berapa Indonesia harus minta pergi? Indonesia berbeda sekarang, kali ini milik Indonesia. Vietnam dan Thailand hanyalah masa lalu. Indonesia bermimpi pergi ke Piala Dunia. Sekarang kita bisa bebas menaturalisasi 11 orang yang tidak punya akar. Vietnam masih belum bisa menemukan skuad yang bisa bersaing dengan Indonesia. Sederhananya, kita tidak akan memilih daerah dataran rendah. Akar sejarah Indonesia adalah penjajah Belanda yang berkuasa selama ratusan tahun. Mereka tidak memiliki perempuan Eropa, sehingga mereka terpaksa menikahi perempuan pribumi Indonesia untuk mempertahankan ras dan menghasilkan generasi bangsa. Belanda kini memiliki banyak penduduk asal Indonesia dan merupakan negara dengan salah satu latar belakang sepak bola terbaik di dunia. Indonesia beruntung memiliki keuntungan untuk menaturalisasikan sejumlah besar pemain bertipe seperti itu. Namun jumlahnya mencapai ratusan ribu pemain dalam negeri. Peluang untuk bergabung dengan tim akan sangat rendah. Perbedaan level dan bentuk tubuh terlalu besar. Saya tidak tahu apakah itu menguntungkan atau merugikan. Indonesia bergerak ke arah yang benar.